Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam upacara Hari Lahir Pancasila Senin lalu ini menyampaikan dan juga menekankan tidak akan segan-segan untuk menyingkirkan pengkhianat bangsa tanpa pandang bulu. Lalu siapa yang dimaksud pengkhianat bangsa ini? Malam hari ini kita akan temukan jawabannya dalam pembahasan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Hariko Satria dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mas Hariko. Selamat malam. Sehat Mas, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat Hari Pancasila. Dan juga hadir bersama kita ada Mas Guntur Romli, politikus PDIP. Mas Guntur Romli, apa kabar? Sehat Mas? Terima kasih sudah hadir. Dan tentunya hadir bersama kita Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Hensat. Oke, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politikus Gerindra Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam waktu Indonesia Bang Daniel. Assalamualaikum. Selamat sore selamat siang waktu Makkah, selamat malam waktu Indonesia Mbak Ken. Oke, dan kawan-kawan yang di studio. Ya, kalau mencari tahu makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya PCO harusnya juga tahu nih Mas Hariko siapa yang dimaksud pengkhianat bangsa oleh Pak Prabowo dalam sambutannya di upacara Hari Lahir Pancasila. Ya, terima kasih Mbak Ken. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu menempatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara itu jauh sekali di atas kesetiaan terhadap dirinya secara pribadi. Makanya Presiden mengatakan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih, jangan setia terhadap Prabowo Subianto, tapi setialah terhadap bangsa dan negara. Itu terus-menerus diluruskan cara berpikir kita semua. Kemudian penekanan Presiden adalah jangan sampai korupsi. Jangan sampai uang rakyat ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu terus-menerus disampaikan oleh Presiden. Karena Presiden kita benar-benar tidak ingin orang-orang yang sudah dipilih oleh beliau ini menyakiti hati masyarakat. Ini korupsi. Karena korupsi ini kan mengerikan sekali. Kalau kita lihat 20 tahun terakhir, dari tahun 2004 sampai tahun 2024, itu lebih kurang ada 618 kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah. Ada 167 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Oleh karena itu, Presiden terus-menerus mengatakan, bersihkan dirimu sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Dan program-program ini kan jumlahnya besar sekali uangnya, ya. Dan kita bersyukur ya hari ini cek kesehatan gratis sudah 7 juta orang yang menerima manfaat. Makan bergizi gratis, tahu sendiri anggarannya cukup besar dan sekarang sudah 4,5 juta orang yang menerima manfaat. Kemudian juga ada sekitar 1.500-an dapur, 65.000 orang sudah bekerja, dan 10 juta orang sudah mendapat 10 juta orang tua sudah merasakan manfaatnya. Presiden Prabowo Subianto terus menekankan itu, tapi ditahan dulu Mas Hariko. Coba kita tanya juga ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau melihatnya siapa sih yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pengkhianat bangsa, tidak setia kepada negara, dan lagi-lagi kemudian mengingatkan jangan bermain-main kepada siapa saja yang coba-coba untuk menyelewengkan anggaran? Iya, sebenarnya ini adalah keresahan Pak Prabowo sejak lama ya. Pada satu momentum Pak Prabowo pernah berdiskusi dengan kami terkait dengan Pancasila. Beliau menyampaikan apakah sebenarnya Pancasila kita ini hadir sebagai ideologi bangsa atau sekedar pajangan sebagai propaganda, pidato dan sebagainya. Kenapa? Karena ini yang harus kemudian kita evaluasi terus-menerus. Bagaimana kemudian menghadirkan Pancasila di setiap kebijakan dan nafas dari kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, salah satu memang yang mendestruksi nilai-nilai Pancasila itu hadir untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah korupsi. Tidak ada di dunia ini yang kemudian
maju kalau kemudian korupsi masih ramai. Dan itu yang selalu menjadi keresahan Pak Prabowo. Bahkan ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau menemukan banyak praktek-praktek rente, perburuan rente yang masih dipraktekkan pada saat itu. Pun demikian pada saat ini. Keresahan-keresahan itu kemudian dimanifestasikan Pak Prabowo ketika beliau menjadi presiden pada saat ini. Bahkan dengan cara-cara yang sebenarnya itu sangat smooth. Dalam konteks sangat smooth saya maksud adalah Pak Prabowo memperingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif dalam hal ini birokrasi untuk segera berbenah diri. Pak Prabowo masih membuka ruang kepada semua pihak untuk berbenah diri, atau dalam bahasa agama bertobatlah segera. Artinya Pak Prabowo sudah mulai mendeteksi ada yang mulai nakal-nakal kah, Bang Daniel? Iya betul, jangan jauh-jauh Mbak. Misalnya saya 7 tahun menjadi juru bicara Pak Prabowo, hari ini kemudian saya mengurusi perhajian. Bayangkan haji yang salah satu simbolisasi puncak ibadah seorang muslim, itu bisa ada manipulasi dan korupsi. Dan separah itu sebenarnya praktek korupsi di negeri kita. Tegas Pak Prabowo menginginkan agar kemudian semua pihak berbenah dari hulu sampai hilir, sebelum kemudian pada waktunya Pak Prabowo akan bersikap tegas kalau kemudian kalian tidak berbenah diri. Misalnya di sektor ini tidak ada itikat untuk berbenah diri, misal di sektor saya saja lah, perhajian yang kami akan tangani 2026 nanti, kemudian hari ini tidak ada itikat untuk berbenah diri, maka akan ditindak dengan terang dan tegas, karena ini menguasai hajat hidup orang banyak dan bersesuaian. Kita tangkap poinnya Bang Daniel. Bentuk keresahan Pak Prabowo masih diberi kesempatan untuk berbenah diri, tapi Mas Guntur ini disampaikan momennya pada upacara Hari Lahir Pancasila. Di situ Bu Mega juga hadir, Mas Guntur. Apa kemudian yang bisa dimaknai? Ya, kalau saya memahami yang disebut dengan pengkhianat oleh Pak Prabowo, kemudian di konteksnya ada lahir Pancasila, maka adalah orang yang berkhianat kepada Pancasila, orang yang tidak setia kepada negara. Itu kan kutipannya Pak Prabowo. Yang tidak setia kepada Undang-Undang Dasar, ya, itu akan kami singkirkan. Jadi ini tegas, ini soal pengkhianatan kepada dasar negara, kepada negara itu sendiri, ancaman terhadap negara, dan disebutkan tidak pandang apa sukunya, apa partainya, atau keluarga siapapun. Saya kira ini pidato yang bagus, yang jelas dan tegas, ya, dan juga memberikan peringatan, dan termasuk juga aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu disampaikan oleh Pak Prabowo, termasuk adalah soal bagaimana memberantas soal korupsi, soal manipulasi, soal penipuan. Itu kan kecurangan-kecurangan atau kebocoran yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi pidato yang menurut kami itu pidato yang sangat bagus, memberikan peringatan, dan jelas ini konteksnya adalah hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai yang mempersatukan kita, bahwa segala ancaman terhadap Pancasila, terhadap negara, terhadap keutuhan bangsa, yaitu yang akan disingkirkan oleh Pak Prabowo. Kami memahaminya seperti itu. Kalau secara khusus kemudian dalam hubungan atau kaitannya dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum dari PDIP juga, Mas Guntur, seperti apa? Ya, kehadiran Ibu Megawati itu kan untuk semakin memperkuat bahwa ini adalah momen kenegaraan, ya. Ini memperingati hari lahir Pancasila, bahwa lahirnya Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan kita tidak bisa memahami Pancasila tanpa memahami secara utuh pidatonya Bung Karno, dan Pak Prabowo secara bagus yang saya sampaikan tadi mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk saat ini, dan karena itu adalah dasar negara kita, dan juga Ibu Megawati juga hadir sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan juga sebagai Ketua Umum dari PDI Perjuangan yang selama ini juga memperjuangkan selama puluhan tahun lahirnya Pancasila 1 Juni pada tahun 1970 sempat dilarang oleh Orde Baru. Baru diresmikan sebagai peringatan resmi oleh negara pada tahun 2016. Jadi momen kenegaraan itulah menurut kami menunjukkan adanya pertemuan. Satu visi lah ya juga di situ. Bang Hensat,
Siapa sih yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini pengkhianat bangsa? Sepertinya Pak Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan keresahannya, sudah begitu geramkah? Bahkan tadi Bang Daniel juga menyampaikan, oh iya sepertinya sudah ada yang mulai dideteksi nih nakal-nakalnya gitu. Diberi kesempatan untuk berbenah. Ya saya nggak tahu ya siapa dia ya. Kalau disuruh nyebut nama mah nggak ngerti. Tapi Pak Prabowo saya yakin ya udah punya nggak usah sebut lah. nama, tapi mungkin dari kalangan mana begitu? Ya kalau yang kemarin disebutkan kan misalnya yang disebut itu adalah LSM yang menerima uang dari luar negeri gitu misalnya, mungkin itu juga menjadi sasaran Pak Prabowo. Tapi kan kalau kelompok masyarakat mana atau individu mana, saya yakin Pak Prabowo sudah mengetahui itu. Hanya gini kan, kemarin itu kan tepat 1 bulan setelah peringatan Hari Buruh ya, 1 bulan 1 hari. Waktu Hari Buruh itu gestur mimik Pak Prabowo kan santai tuh. Gua ngopi dulu ya, bukan kayak gitu tuh ngomongnya. Padahal dia menghadapi masa buruh yang luar biasa banyak. Tapi kemarin kan gestur dan mimiknya itu serius kan. Oke. Artinya bahkan apa, Bang? Dia mengatakan ini kalau macam-macam saya tindak nih. Gitu ya. Kemudian jangan Anda berpikir negara nggak ada. So artinya dia memahami sekarang ada sebuah eskalasi yang dia harus tegas nih kepada kelompok-kelompok yang dia maksud atau orang-orang atau individu yang dia maksud. Entah siapapun itu, yang jelas kalau dari komunikasi politiknya memang dia melihat ada satu yang urgent yang harus disampaikan. Ini juga berlawanan sebetulnya bila kita mundur lagi ke belakang ke acara para pemret yang mengatakan dia sangat puas terhadap para menterinya. Nah, apakah kemudian kemarin pada saat pidato 1 Juni itu dia juga menyasar para menterinya, ya akan ditindak, jadi artinya mungkin akan ada reshuffle gitu ya. Nah itu kan yang tahu Pak Prabowo. Hanya memang atmosfernya kemarin completely different. Kalau kita lihat bagaimana bersahabatnya Pak Prabowo pada saat di ruang meja makan ya, atau pada saat berjalan dengan Ibu Mega dan Gibran, begitu bijaknya beliau itu menempatkan Ibu Mega di depan Gibran sebagai wapresnya. Itu kan atmosfernya berbeda pada saat dia bicara dengan atau berpidato di Hari Pancasila yang saat itu banyak sekali media yang meliput gitu. Halayak di depannya terbatas, tapi intensi dari isi pidatonya itu luar biasa. Dan ya itu tadi saya katakan berlawanan dengan sebelumnya. Sebelumnya dia santai, kali ini serius. Gitu ya. Kemudian sebelumnya dia mengatakan dia percaya kepada menteri-menterinya. Nah ini yang kemarin ini seperti ingin mengembangkan sebuah opini bahwa oke, kalau harus di reshuffle, saya ready nih untuk reshuffle. Kalau ada eskalasi berarti ada potensi ancamannya juga meningkat nih ya. Udah one level up berarti ya. Iya, udah mulai bikin deg-degan nih kan. Kemarin itu. Udah SP berapa berarti ya ini ya keluarnya untuk orang-orang yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Karena tadi juga disampaikan ini pejabat-pejabat yang tidak sanggup bekerja dengan bertanggung jawab dengan baik, mundur saja. Sebelum saya tindak. Nah, sebelum ditindak. Apakah kemudian yang dimaksud pejabat-pejabat ini adalah di lingkungan kementerian? Mas Hariko mungkin tahu jawabannya, tapi dijawabnya nanti ya Mas, usai jeda kami kembali untuk Anda. Semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif presiden. Ya pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mas Hariko, tadi dari PCO ya menanggapi isu yang kemudian santer di tengah masyarakat mengenai reshuffle kabinet. Tadi Bang Hensat juga sudah bilang ini sudah begitu geramnya
Jangan-jangan nih peringatan sudah keras, inikah juga nanti bentuk penindakan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, dan apakah betul akhirnya yang dimaksud para pejabat ini ya di lingkungan kementerian, menteri-menteri yang membantu Pak Prabowo? Iya, reshuffle itu hak prerogatif dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ya. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan memang tidak punya wewenang untuk menilai kinerja kementerian. Namun sejauh ini kalau kita perhatikan, selama lebih kurang 7 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, kita sudah mencapai rekor baru yang tidak pernah kita capai selama 56 tahun. Yaitu kita punya cadangan beras pemerintah hari ini 4 juta ton. Ini pencapaian yang belum pernah kita capai selama 56 tahun dan dicapai selama lebih kurang 7 bulan pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian untuk pertama kalinya kita tidak menilai kinerja tapi satu persatu secara tidak langsung dibuka catatannya. Kemudian untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kita punya data sosial ekonomi nasional. Yang aman lagi siapa? Kemudian cek kesehatan gratis, hari ini sudah 7 juta orang yang menerima manfaat ya. Kemudian makan bergizi gratis sudah 4,5 juta orang. Kemudian sekolah rakyat akan diluncurkan pada tahun ajaran baru ini ada 65 sekolah. Kemudian perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penghapusan utang UMKM, kemudian pemerintah juga akan meluncurkan catatannya sejauh ini cukup baik dari menteri-menteri tadi yang disampaikan kinerjanya oleh Mas Eriko. Berbagai program Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dari Asta Cita, program prioritas maupun program hasil terbaik cepat, itu banyak sekali yang lintas kementerian. Makanya diadakan retreat Kabinet Merah Putih itu. Jadi misalnya seperti program sekolah rakyat, itu infrastrukturnya dibangun oleh Menteri Pekerjaan Baik, Umum. Mas Eriko. Kemudian di belum ada Koperasi Merah Putih. Jadi ada Koperasi Merah Putih. Jadi sejauh ini Presiden sangat mengapresiasi kinerja dari Kabinet Merah Putih. Tetapi yang harus diingat adalah termasuk juga penurunan biaya haji. Nah, nanti bisa dijelaskan sama Bang Dhanil. Nah, baik Mas Eriko. Tapi yang perlu diingatkan oleh Presiden itu kan jangan sampai jadi pengkhianat. Maksudnya jangan sampai jadi pengkhianat. Utamanya jangan sampai uang rakyat ini untuk bantuan sosial, untuk perbaikan sarana sekolah, untuk makan bergizi gratis, itu dimakan untuk kepentingan pribadi. Kita tangkap itu catatan semua dari PCO. Menyakiti masyarakat. Baik Mas Eriko. Nah, Mas Guntur, sebagai kemudian PDIP di luar pemerintahan mitra strategis pemerintah kalau sama ini kan yang digunakan begitu. Bagaimana melihat sikap yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Sudah begitu marah sampai akhirnya menyampaikan pejabat yang tidak bisa bekerja mundur saja daripada nanti saya berhentikan. Seperti itu memang harus dilakukan? Mas Guntur? Kalau kami memahami, saya kira itu peringatan ya untuk siapapun yang kan diawali pidato itu kan bagi mereka yang memiliki jabatan. Kan jelas Pak Prabowo itu saya akan membaca secara seksama ya, bahwa mereka yang mendapatkan jabatan, yang mendapatkan amanat, kemudian tidak menjalankan amanat itu, gitu kan, ya, sampai ke ujung ya lebih baik mundur atau diberhentikan. Saya kira memang di situ melihat ada ya mungkin saja beberapa kementerian yang tidak puas ya Pak Prabowo, kecepatan juga program atau bikin kegaduhan di publik. Saya kira itu menjadi catatan sendiri bagi Pak Prabowo. Dan menurut kami ya itu bagus ya. Memang seorang pemimpin ya seperti itu kan. Kalau ada pembantunya yang tidak bekerja secara optimal ya memang harus melakukan tindakan ya. Karena semuanya itu akan kembali kepada Presiden Prabowo sendiri ya. Kalau pembantunya nggak perform berarti kan imbasnya ke pemimpinnya dong, ke presidennya dong. Maka kami juga ya menunggu ya siapa yang memang mau misalnya diambil tindakan atas desakan tersebut. Misalnya kami dari PDI Perjuangan kan kalau di Senayan kan juga memberikan kritik-kritik. Misalnya konsep tadi yang disampaikan Koperasi Merah Putih oleh misalnya ada Mas Darmanti Durianto bicara soal 1 miliar terus bisnis plan-nya tuh gimana ke depan? Jangan sampai ini hanya bikin katakanlah puluhan ribu Koperasi Merah Putih dengan dana yang luar biasa, tapi tentang masa depan pengelolaan dana itu nggak jelas. Nah itu kan dipertanyakan terkait hal-hal tersebut. Dan juga program
Yang lain misalnya terkait dengan makan bergizi gratis, PDI Perjuangan mendukung program tersebut. Tapi kan ketika bicara soal implementasi, misalnya ada soal keracunan, soal ada makanan yang basi, kemudian di situ ada korban, murid, itu kan tidak bisa dibiarkan. Nah itu catatan-catatan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Baik, Bang Daniel, ini PDIP menunggulah bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto betul-betul mengambil tindakan. Sudah memperingatkan berkali-kali nampaknya kepada para pejabat yang membantu Presiden Prabowo Subianto. Tinggal ditunggu tindakannya. Termasuk apakah nanti juga bisa saja dari PDIP diajak masuk untuk bisa ikut mendukung. Tadi kan memberikan kritik, tapi mendukung juga kalau program-programnya baik kok Bang Daniel. Jadi yang saya pahami begini, kalau pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu seringkali disampaikan di rapat-rapat kabinet. Artinya di rapat kabinet yang tertutup, Pak Prabowo menyampaikan hal-hal seperti ini. Anda, para pembantu saya, kalau kemudian tidak mau berbenah diri, segera mengundurkan diri. Kalau tidak, saya akan tindak. Kalimat itu berulang secara tertutup disampaikan. Nah, bagi saya yang mengikuti Pak Prabowo beberapa tahun ini, itu biasanya kalau kita ibaratkan surat, itu surat peringatan pertama. Tapi kalau kemudian itu keluar ke publik dan disampaikan Pak Prabowo di forum terbuka, itu peringatan kedua. Sampai berapa peringatan kedua. Nah, peringatan ketiga biasanya adalah sampai berapa lagi kita akan melihat Pak Prabowo memberikan peringatan, Bang Daniel? Oh, ini udah peringatan kedua berarti. Peringatan kedua. Nah, peringatan ketiga itu pasti tindakan. Langsung dieksekusi oleh Presiden Prabowo. Dan Pak Prabowo memang selalu cara-cara komunikasinya seperti itu. Ada peringatan pertama disampaikan secara tertutup, peringatan kedua sampaikan secara terbuka, kemudian peringatan ketiga tentu adalah tindakan secara langsung. Itu yang pertama. Mbak Ana, yang harus dipahami adalah tadi disebutkan bahwasannya reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Betul, itu adalah hak prerogatif presiden. Selain itu juga reshuffle itu terkait dengan amanat konstitusi. Amanat konstitusi yang saya maksud adalah konstitusi memang mengamanatkan bahwasan presiden harus bekerja secara efektif dan sesuai dengan konstitusi. Maka ketika kerja presiden terganggu secara efektif, kemudian secara konstitusional, maka presiden punya hak untuk melakukan reshuffle. Jadi kalau kemudian reshuffle ingin dilakukan presiden, tentu itu dalam rangka untuk menunaikan amanat konstitusi, dan itu untuk menunaikan manifestasi dari Pancasila itu sendiri. Kira-kira begitu, Mbak. Bang Hensat, sudah peringatan kedua, peringatan ketiganya nih tindakan. Tindakannya itu diartikan lewat reshuffle ini kah? Begitu, dan nanti akan mengajak PDIP untuk bergabung ke pemerintahan karena kemudian ada Bu Mega di situ hadir juga? Iya, kalau reshuffle, ya reshuffle aja. Tapi yang jelas kan begini, Pak Prabowo nih dengerin rakyat. Kan rakyat kan banyak yang nanya-nanya tuh. Ini kok menterinya begini ya, berisik ya. Dari mulai yang ya macam-macam kan, dari zamannya minyak kita lah dan lain-lain sampai yang sekarang ini kan rame tuh. Rakyat kan juga dengerin, kok gini terus ya, presiden ngapain nih? Nah, Pak Prabowo mendengarkan itu. Dan justru yang menarik ini adalah foto yang ada di belakang kita ini kan. Terlihat sekali, ini kelihatannya menurut saya Ibu Mega ada membisiki sesuatu nih kepada Pak Prabowo. Itu dia. Dan kelihatannya kejadian ini kan sebelum pidato ya. Jadi mungkin ada masukan juga dari Ibu Mega kemudian disampaikan bahwa ini sudah saatnya mungkin ya, sudah saya peringatkan berkali-kali, kalau enggak ya, kalau mau mundur aja, kalau enggak kan saya tindak. Jadi Pak Prabowo mendengarkan rakyat, dia mendengarkan juga masukan dari seniornya. Kemudian yang ketiga, saya yakin dia memahami betul kebutuhannya. Ini kan kemarin kan kalau kita dengar di obrolan dengan para pemret, dia kan menilai pemerintahannya nilainya 6 kan. Kan pasti Pak Prabowo juga nggak pengen 6 terus lah. Pengen naik ke 7, ke 8 kan. Nah kalau ibaratnya tim sepak bola, kalau mau naik ya ada yang kurang-kurang bagus mainnya mesti diganti gitu supaya karena mempengaruhi teamwork. Ya gitu kira-kira Ken. Yang Ken menggantinya setuju? Nanti yang menggantinya yang tepat dari
koalisi atau bisa saja dari mitra strategis yang lain? Itu kan terserah. Jadi gini, kalau PDI Perjuangan ya, menurut saya dia juga nggak harus masuk ke pemerintahan untuk jadi mitra strategis. Tapi apakah kemudian Pak Prabowo menghormati PDI Perjuangan? Saya rasa iya. Ya. Salah satunya yang saya garis bawahi ya, kenikmatannya PDI Perjuangan tuh nggak diambil. Kenikmatannya dalam artian jabatan lah. Dengan 80% kekuatan di DPR misalnya, kan Mbak Puan tetap jadi ketua DPR kan. Belum lagi jabatan-jabatan lain misalnya dubes, terus di lembaga-lembaga pemerintahan lain kan masih ada PDI Perjuangan. Nah itu menurut saya juga sebuah kesepakatan politik gitu. Jadi kesepakatan politik itu nggak harus jabatan ditambah, jabatan yang ada nggak diambil itu juga kesepakatan menurut saya kan. Jadi kalau apakah kemudian sudah berada di dalam pemerintahan sih, menurut saya ya juga gitu kan. Kalau pemerintahan itu kan ada yang di eksekutif, ada yang di legislatif. Nah ini sudah masuk juga. Jadi kan kalau menurut saya kalau untuk PDI Perjuangan, kalau kemudian ada kadernya yang masuk ke kabinet gitu ya saya sih nggak kaget gitu. Kalau nggak ada yang masuk pun saya nggak kaget karena mazhab saya itu gitu. Jadi nggak diambil kenikmatannya aja itu sudah bentuk kesepakatan politik gitu. Jadi nggak harus ditambah gitu. Kalau dan PDIP sebetulnya tidak ada beban lah diminta untuk bergabung menjadi menteri di kabinet juga oke, atau tetap di luar pemerintahan menjadi mitra strategis di DPR sudah cukup? Yang jelas sih sangat strategik lah PDI Perjuangan di mata Pak Prabowo. Contohnya gambar ini kan. Pada saat ngobrol berduaan itu nggak ada yang mengganggu dan kemudian terlihat private sekali gitu. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lebih lanjut pemirsa tentang apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana kemudian tindakannya ke depan yang akan kita saksikan. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Daniel, kalau sudah sampai peringatan kedua, ini peringatan ketiga sudah mulai tindakan. Sebentar lagi kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, menindak para kemudian pejabat yang tidak bisa bertanggung jawab atau menyelewengkan jabatannya, begitu? Tentu apabila itu terkait dengan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, tentu Pak Prabowo akan bertindak agar aparatur hukum bertindak sesegera mungkin, dan itu sudah terjadi kan dalam beberapa peringatan Pak Prabowo terkait dengan beberapa dirjen di kementerian yang kemudian terang sedang melakukan pelanggaran hukum, dan demikian juga dengan pejabat-pejabat yang lain. Nah, secara politik tentu Pak Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya yang beliau lakukan, dan Pak Prabowo tidak pernah ragu untuk ambil keputusan-keputusan itu untuk memastikan seluruh kebijakan Pak Prabowo itu deliver langsung seperti yang beliau harapkan, dan kami di Partai Gerindra selalu percaya dengan tindakan-tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Pak Prabowo untuk memastikan perintahan beliau efektif selama ini. Oke, baik Mas Hariko, sudah tidak akan lagi kita lihat Pak Prabowo akan memberikan peringatan, langsung tindakan, artinya reshuffle menjadi satu-satunya cara? Iya, ini sama seperti orang tua kita di rumah, kan selalu mengingatkan anak-anaknya, nak kamu jangan korupsi, nanti bikin malu keluarga. Nah, semua menteri ini kan dipilih oleh presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Presiden tidak ingin melihat para anggota kabinet merah putih itu masuk penjara karena korupsi. Itu yang selalu beliau tekankan dan akan selalu disampaikan oleh presiden, karena ini sangat menyakiti hati masyarakat. Kita masih punya 28 juta ya saudara-saudara kita yang hari ini miskin. Kemudian presiden juga sering mengingatkan jangan sampai uang yang seharusnya digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu malah dikorupsi. Jangankan korupsi, menghambur-hamburkan uang untuk perjalanan dinas, kemudian acara-acara yang nggak penting, seminar-seminar, itu jangan. Karena kita hari ini masih sangat membutuhkan. Ini lebih kurang kita ada 40% sekolah kita yang rusak, baik ringan, sedang maupun berat. Nah itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Namun terkait Hari Pancasila kemarin perlu kami ingatkan,
salah satu yang paling diingatkan oleh Pak Prabowo adalah, jadi Presiden Prabowo pernah mengatakan berketuhanan itu harus mengandung nilai-nilai persatuan. Ini dalam sekali maknanya. Jadi Presiden mengingatkan kita semua bahwa kita ini bertuhan, beragama, namun kita juga harus saling menghormati sesama manusia, kemudian menjaga persatuan, kemudian taat terhadap hasil rapat, kemudian berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Mas Dan yang Presiden mengingatkan tentang keberagaman itu sangat sering ya. Karena sekali lagi kita ini harus sangat menyadari bahwa kita adalah negara keempat terbesar di dunia dari sisi jumlah penduduk. Kita ada 285 juta penduduk, 1.340 suku bangsa, 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Kita ada 6 agama ya, ada 187 kelompok aliran. Nah, Presiden mengingatkan ini kita harus sama-sama menjaganya. Makanya beliau mendatangi beberapa mantan presiden. Dan kita bersyukur nih Presiden kita Bapak Prabowo Subianto punya hubungan yang sangat baik dengan seluruh mantan presiden. Ini modal kita sudah tangkap poinnya. Baik. Nah Mas Guntur, ini tadi kira-kira yang dibisikkan oleh Bu Mega ke Pak Prabowo ini apa? Termasuk PDIP sudah siap-siap juga, siap-siap untuk kalau misalnya diajak masuk menggantikan pejabat-pejabat yang sudah dinilai tidak perform lagi, atau kemudian siap-siap tetap memberikan kritik yang membangun untuk perbaikan kabinet merah putih dari Pak Prabowo? Bisik-bisiknya mungkin kapan dibikinin nasi goreng lagi. Terus Ibu bilang, bayar ya, nggak boleh gratis, saya bercanda ya. Saya nggak tahu ya apa yang dibisik-bisikkan, tapi begini. Terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, pertama posisi PDI Perjuangan sampai sekarang itu di luar pemerintahan. Ya kan? Dan itu kalaupun ada perubahan, posisi itu biasanya diputuskan dalam kongres yang akan digelar pada tahun ini. Kemudian yang kedua, yang sering disampaikan oleh Ibu Megawati adalah bahwa kita kan memiliki otonomi dalam pilihan politik. Posisi PDI Perjuangan merupakan independensi dan otonomi yang juga mesti dihormati oleh pihak yang lain. Karena ini adalah pilihan politik dari PDI Perjuangan, termasuk oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya kira juga tadi Pak Prabowo juga punya kutipan yang bagus ya tentang ada dari proklamator, berdikari dalam politik. Itu kan untuk menekankan kedaulatan dalam politik. Itu ajarannya Bung Karno dalam Trisakti. Trisakti itu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam berketuhanan. Itu dalam Trisaktinya Bung Karno. Saya kira pilihan-pilihan politik apapun perbedaannya, apakah masih mau di luar pemerintahan, tapi kan tetap bisa bertemu dalam momen-momen yang penting kenegaraan, lahirnya Pancasila, dan bisa saling mendukung, memperkuat. Dan PDI Perjuangan pun juga menyampaikan program-program pemerintah Presiden Prabowo itu akan didukung oleh PDI Perjuangan yang memang berpihak kepada rakyat, yang ada maslahat yang banyak. Jadi apapun posisi PDI Perjuangan sebenarnya ya tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo yang asal yang tadi tuh syarat-syarat, dan juga itu tidak persoalan pilihan politik di luar pemerintahan itu ya, kalau kami sendiri melihat bahwa ini adalah kedaulatan yang ada di PDI Perjuangan. Baik Mas Guntur, terima kasih Bang Hensat. Ini PDIP kalau ketemu sama Pak Prabowo di momen-momen yang penting reshuffle menjadi momen yang penting juga nampaknya untuk dilakukan oleh Pak Prabowo, karena peringatannya sudah 2 kali. Kita harapkan tidak melihat Pak Prabowo memperingatkan lagi, tapi betul-betul ada tindakan. Ya bisa jadi begitu kan, tapi sudah berkali-kali disampaikan oleh kader-kader, pengurus PDI Perjuangan bahwa sampai saat ini kan katanya belum ada instruksi dari Ibu Mega untuk nunggu kongres. Yang ada tuh mendukung program-program Pak Prabowo, itu kan juga kesepakatan politik tuh. Jadi ya nanti kita tunggu saja, tapi yang jelas memang kalau kita lihat dari gambar ini kan dekat sekali hubungan mereka kan. Dan nampak tidak ada jarak gitu ya. Jadi saya sih yakin kalaupun PDI Perjuangan nanti memutuskan untuk tetap seperti saat ini, komunikasinya masih terjalin baik gitu. Dan itu pernah terjadi waktu zamannya Pak Taufik Kemas jadi ketua MPR, itu kan hubungan Pak Taufik dengan Pak SBY baik, tapi tetap ada masukan-masukan kritis dari PDI Perjuangan untuk pemerintahan gitu. Nah kalau ini kan pasti nanya lagi, kira-kira PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet atau tidak nih gitu kan? Kalau reshuffle, reshuffle-nya dulu akan dilakukan tidak oleh Pak Prabowo? Kalau reshuffle sih kalau menurut saya
sebelum Bang Daniel pulang ke tanah air kelihatannya nggak akan ada reshuffle. Oke, patokannya itu ya. Tunggu Bang Daniel kesini lah. Oke, gitu kan? berarti Mas Guntur harus sabar dulu ya Iya, sama masa lagi PDIP naik ya. haji deg-degan kan Tapi nggak kan tinggal enak count gitu the kan. days lah ya kalau Iya. nunggu Bang Daniel pulang dari Arab Maksud ya. saya jangan sampai lagi naik haji deg-degan kan jadi nggak konsen. Jadi Oke. saya yakin Pak Prabowo memahami itulah. Ntar Oke. aja pasti. Wah, patokannya Bang Daniel nih. Tapi terima kasih lah ya Bapak-bapak malam hari ini sudah berbincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian peringatan ketiga atau tindakan dari Presiden Prabowo Subianto setelah melihat adanya tanda-tanda kenakalankah mungkin yang dilakukan oleh para pejabat pembantunya begitu. Kita nantikan. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Mas Hariko, Mas Guntur, Bang Hensat, Bang Daniel. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya ke Indonesia. Tadi ya kata Bang Hensat. Terima kasih. Lancar ibadahnya di sana tenang begitu ya. Iya, tenang loh. Dari Solo sini yang naik-naik haji kan deg-degan. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi yang tidak kalah menarik juga untuk Anda. Timnas Indonesia ini kembali menggelar latihan di Gelora Bung Karno malam hari ini. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.